Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan berbagi tips ya atau pengalaman di dalam membuat aksi nyata ya di kolom platform Merdeka Mengajar ya di halaman guru.kemdikbud.id. Bapak dan Ibu di sini langsung saja login Bapak Ibu ya, login di halaman guru.kemdikbud.co.id. Setelah itu nanti Bapak Ibu pilih pelatihan mandiri ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya adalah seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian silahkan masuk ke lihat pelatihan mandiri. Kemudian di halaman untuk Anda, maka sudah tersedia ya aksi nyata yang sudah bisa kita kerjakan. Kalau ada tombol kerjakan aksi nyata, berarti ada topik ya yang sudah siap kita buat aksi nyatanya. Untuk melihat lebih jelasnya Bapak dan Ibu, di sini ada halaman topik ya, topik Merdeka Belajar. Di sini sudah ada praktekan aksi nyata. Berarti saya sudah menyelesaikan modul pelatihan Bapak Ibu ya. Jadi syarat untuk mengerjakan aksi nyata adalah menyelesaikan semua modulnya ya, termasuk nanti adalah mengerjakan post test. Kemudian untuk mengerjakan aksi nyata ya Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa contoh ya. Saya akan coba contohkan untuk topik profil pelajar Pancasila ya. Di sini saya sudah mengupload aksi nyata di profil pelajar Pancasila. Di sini ada rekomendasinya Bapak dan Ibu, penyelesaian topik antara 17 sampai 24 hari. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengerjakan modul profil pelajar Pancasila, di modulnya itu ada sekitar 8 modul ya. Bapak dan Ibu harus selesaikan semuanya. Ya, contohnya adalah di modul 1 ya. Di sini ada keterangannya apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu harus selesaikan semuanya ya. Baik itu aktivitas menonton video ya, materinya, kemudian pelatihan pemahaman, kemudian cerita reflektif, dan seterusnya. Setelah selesai semua, maka akan ada post test. Post test dikerjakan, setelah post test berhasil dikerjakan, Bapak Ibu siap untuk mengerjakan aksi nyata. Di sini ada praktekan pemahaman terhadap topik ini ya, aksi nyata. Aksi nyata ini bertujuan untuk apa Bapak Ibu? Aksi nyata ini bertujuan untuk melatih pemahaman ya Bapak Ibu ya. Di sini ada keterangannya, praktekan pemahaman terhadap topik ini. Jadi untuk melatih atau meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik, maka kita wajib mempraktekkan ya melalui aksi nyata. Nah, di sini saya sudah mengupload aksi nyata saya terkait dengan sosialisasi profil pelajar Pancasila ya di sekolah saya ini ya. Kemudian untuk topik ya aksi nyata nanti ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu ya, beberapa pilihan yang harus kita lihat ya. Saya akan kembali ke Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba kumpulkan ya, kemudian di sini lihat rincian Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa panduan dan informasi ya untuk topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ya. Aksi nyatanya adalah ini Bapak Ibu ya. Silakan dibaca nih ya, 1 2 3 4 5 6. Ini adalah panduan ya, panduan untuk menyebarkan aksi nyata tersebut ya. Ya, saya akan kembali lagi ke ini Bapak Ibu ya, ke profil pelajar Pancasila yang sudah saya buat aksi nyatanya. Di sini aksi nyata saya sudah saya buat ya, mulai dari deskripsinya adalah ini, mulai dari proses kegiatan sosialisasi P5, dimulai dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terkait, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan SK tim fasilitator, identifikasi kesiapan dan karakteristik sekolah untuk menentukan tema P5, bersama tim P5 membuat tema, modul, dan jadwal P5, kemudian menyusun alokasi waktu P5 ya, kemudian sosialisasi P5 ya, baik offline maupun online. Yang kedua, respon murid ya saat sosialisasi, kemudian refleksinya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting ya. Jadi sebelum kita mengupload dokumen aksi nyata, tentunya kita sudah melakukan aksi nyata itu sendiri ya. Silahkan aksi nyata itu dibuat dalam bentuk poster bisa ya, dalam bentuk video pun bisa ya. Kalau saya buat dalam bentuk poster ya, poster yang berisi beberapa halaman. Nah, ini adalah poster saya, ini adalah covernya. Saya buat menggunakan Canva Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah Canva saya ya, yang saya buat untuk melengkapi ya atau mendesain dokumen aksi nyata saya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Kalau saya menggunakan Canva, kenapa? Karena Canva memang sangat
mudah sekali ya, baik itu dari segi pemilihan konten, elemen, ya kita bisa buat dengan mudah. Nah, ini adalah contoh-contoh desain di ini ya, Canva ya. Kita bisa dengan mudah memilih. Kemudian di dalam dokumen aksi nyata saya, sosialisasi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di sini saya buat beberapa halaman. Halaman pertama adalah cover ya, seperti ini. Nah, ada judul ya, kemudian ada foto saya, ada nama. Kemudian saya berikan ilustrasi ya, ilustrasi foto. Ya, tentunya adalah foto yang relevan dengan aksi nyata yang kita buat. Kemudian ada SK ya, SK tim fasilitator. Kemudian di sini ada bentuk sosialisasi ya Bapak Ibu ya, tentunya harus sesuai ya dengan kegiatan aksi nyata. Kemudian di sini juga ada foto lagi ya untuk koordinasi-koordinasi ya terkait dengan persiapan P5. Kemudian di sini ada sosialisasi dalam bentuk poster Bapak Ibu ya. Jadi saya buat poster ya untuk mengkampanyekan profil pelajar Pancasila. Seperti ini ya, silahkan siswa juga diberikan kesempatan Bapak Ibu ya untuk ikut aktif di dalam pembuatan aksi nyata ini ya, karena memang aksi nyata ini kan tujuannya adalah kepada siswa, berdampak pada siswa. Seperti ini. Ini temanya, kemudian jangan lupa umpan balik ya, umpan balik ini ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Jadi umpan balik nanti ini kita memilih salah satu strategi ya atau salah satu teori. Ya, di sini saya menggunakan umpan balik know, wonder, learn, chart ya, artinya kami mengetahui ya, kemudian kami bertanya-tanya ya, kemudian terkonfirmasi bahwa, kemudian miskonsepsi ya, miskonsepsi itu artinya adalah pemahaman yang salah. Kemudian saya belajar ya, ini adalah contoh teori umpan balik Bapak Ibu. Untuk teori umpan baliknya jangan asal untuk menulis ya, tetapi ada teorinya, nanti akan terlihat di sini. Bapak Ibu setelah selesai didesain menggunakan Canva seperti ini, silahkan di-download ya, di-download. Di sini ada unduh, kemudian pilih yang PDF ya, PDF standar, kemudian diunduh. Nah, setelah diunduh nanti Bapak dan Ibu ya, ini diunduh ya. Setelah diunduh nanti kita upload ya file ini ke dalam aksi nyata ini. Ya, nah saat ini aksi nyata saya sedang menunggu proses validasi. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana proses validasinya? Kita juga bisa mengklik ini ya, memahami proses validasi. Di sini ada beberapa pusat bantuan ya. Sertifikat pelatihan mandiri ya. Apa persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri? Ini adalah syaratnya ya. Anda harus mempelajari seluruh materi pada modul pelatihan mandiri, lulus post-test, hingga mengunggah aksi nyata. Sertifikat akan diberikan jika aksi nyata tersebut lulus validasi. Bapak Ibu, aksi nyata saya ini melalui proses validasi dulu ya. Kemudian, kapan saya bisa mendapatkan sertifikat? Sertifikat akan mulai dibagikan pada minggu ketiga bulan Juli 2022 kepada guru yang aksi nyatanya telah lulus validasi, Bapak Ibu ya. Kemudian, jika saya telah mengumpulkan aksi nyata, apa yang perlu saya lakukan agar mendapatkan sertifikat ya? Silahkan menunggu aksi nyata Anda divalidasi oleh tim Platform Merdeka Mengajar. Jika aksi nyata Anda dinyatakan lulus validasi, Anda bisa langsung mendapatkan sertifikat. Itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian, apa kriteria validasi yang digunakan oleh tim Kemendikbudristek ya terhadap aksi nyata saya ya? Tidak mengandung unsur plagiarisme dan sesuai panduan yang tertera pada aksi nyata. Jadi Bapak dan Ibu, agar aksi nyata kita bisa disetujui oleh Kemendikbudristek, maka jangan sampai ada unsur plagiarisme ya, atau unsur mencontoh ya, mencontek atau menjiplak, dan tentunya adalah sesuai dengan panduan yang tertera di aksi nyata. Kemudian berapa lama saya akan mendapatkan hasil validasi ya setelah menyelesaikan aksi nyata ya. Hasil validasi akan diberikan minimal 14 hari kerja setelah Anda mengunggah aksi nyata. Berarti kurang lebih 2 minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi aksi nyata ini kurang lebih 2 minggu setelah diupload, maka minimal itu ya akan divalidasi ya oleh tim ya, oleh tim Kemendikbudristek ya, 2 minggu. Apa yang harus saya lakukan jika aksi nyata saya tidak lulus validasi Bapak Ibu ya? Jangan khawatir ya, karena dapat merevisi dan mengumpulkan aksi nyata yang untuk divalidasi kembali. Artinya,
apabila nanti hasil nyata kita belum lolos di validasi ya atau tidak lolos, kita masih bisa merevisi dan mengumpulkan kembali. Kemudian berapa lama saya akan mendapatkan sertifikat ya setelah aksi nyata saya tervalidasi. Sertifikat akan terbit di laman pelatihan mandiri setelah aksi nyata dinyatakan lulus validasi. Berarti setelah nanti divalidasi, ya berhasil lulus validasi, maka sertifikat bisa terbit ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan informasi ini. Apa bentuk sertifikat yang akan saya dapatkan ya? Sertifikat pelatihan mandiri berupa e-sertifikat ya, yang dapat diunduh melalui laman pelatihan mandiri. Nanti sertifikatnya adalah berupa digital Bapak Ibu ya, elektronik. Kemudian, apakah sertifikat pelatihan mandiri memiliki muatan nilai? Ya, setiap topik pelatihan mandiri memuat nilai sekitar 30-38 CP. Bapak dan Ibu, ini adalah tanya jawab ya, terkait dengan sertifikat pelatihan mandiri mengajar ya, di PNM. Itu Bapak dan Ibu, informasi dari saya ya, terkait cara untuk mengupload aksi nyata di PMM dan tanya jawab ya, kira-kira sertifikatnya itu seperti apa nanti, kemudian apabila aksi nyatanya belum divalidasi, apa yang harus dilakukan. Ya, sudah terjawab semuanya. Bapak dan Ibu, silahkan ya praktekkan aksi nyata. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bapak dan Ibu, jangan lupa like dan subscribe ya. Silahkan klik loncengnya dan share sebanyak-banyaknya ya, agar banyak manfaat yang bisa disampaikan melalui video ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.